Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tifa dan Bagiku ID. Dan masih dalam rangkaian live third anniversary dari Bagiku ID. Kami menghadirkan beberapa narasumber ya. Kalau kemarin sudah ada Mami Indah Xiao, Mama Yaya yang sudah bergabung dari Malaysia. Kemarin hari Rabu ada Mbak Anisha Cahya yang bahas tentang pernenenan. Mami happy sukses ASI. Halo, hari ini aku mau undang salah satu baby wearing konsultan terhits di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal sama Mami Golda? Wow, banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu yang sudah Mami Golda bagikan ya di Instagramnya beliau pribadi. Nah, hari ini kita mau undang Mami Golda untuk ngomong tentang gendong hadap depan, yay or nay. Nah, memang ya ini bukan fenomena lagi. Kita sering banget ketemu sama orang-orang di jalan lah, atau orang-orang yang posting di sosial medianya, foto-fotonya kalau gendong bayi hadap depan. Nah, hari ini mau belajar sama ahlinya. Boleh gak sih gendong hadap depan? Ntar aku undang dulu ya Mami Golda. Sebentar. Oh, belum gabung Mami Goldanya. Sebentar. Kita tunggu Mami Golda untuk gabung sama kita. Aku mau buatin dulu judulnya. Gendong depan, yay or nay. Gendong hadap depan. Gendong hadap depan. Sambil nunggu Mami Golda gabung sama kita. Nah, jangan lupa setiap live dalam rangka third anniversary Bayiku ID, kami akan selalu membagikan hadiah. Yang mau hadiah jangan live ya dari live Instagram ini, karena banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan. Selain hadiah langsung untuk biasanya tahu banget nih, gabung yang di depan ini akan dapetin hadiah langsung. Udah 31 dan naik terus ya. Kami akan bagikan free gift khusus untuk moms hari ini. Terus juga ada voucher potongan untuk produk-produk dari Bayiku ID. Nah, ini vouchernya khusus terbesar selama ada Bayiku ID. Karena sedang anniversary kita ya. Jadi aku pengen spesial gitu. Kita tunggu dulu Mami Golda untuk gabung. Kalau kemarin kita ngobrol tentang pernenenan sama Mbak Cahya, itu ada tertinggi sampai 250 moms yang nonton. Hari ini berapakah? Tenang aja, karena hadiahnya dan voucher-vouchernya unlimited, khusus untuk moms yang nonton. Jadi kayak kemarin ada 250 orang yang nonton, kita kasih semuanya. Dia udah pada bentar, Mami Golda belum gabung ya. Bentar, aku undang dulu Mami Golda. Dan kemarin banyak banget yang sudah langsung klaimkan hadiahnya. Cara klaimnya gampang banget, cuman kirimkan screenshotnya kalau sebagai bukti kalau moms sudah menyaksikan live Instagram Bayiku ID bersama narasumber. Nah, terus dikirimkan aja ke nomor admin yang bisa dilihat nomornya ada di bio, ada di Linktree ya, diklik aja Linktree di bio, nanti dipilih nomor admin Bayiku ID Pusat. Ada customer care juga di situ, boleh silakan dipilih. Nanti dikirimkan aja screenshotnya. Sebentar, masih belum gabung Mami Goldanya. Aku tunggu dulu ya. Assalamualaikum Mbak Tifa. Waalaikumsalam. Oh ya, selain kita bahas gendong hadap depan yay or nay tentang seluk-beluk menggendong hadap depan, boleh loh kalau mau tanya di luar tema, boleh silakan nanti di komen aja, diketik di komen di bawah, silakan.
Nanti kita tanyakan ke ahlinya ya. Ada Mami Golda yang bareng sama kita hari ini. Bentar, Mami Golda padahal tadi kita udah teleponan nih. Sekarang masih belum muncul. Jadi aku masih belum bisa undang untuk gabung di live karena masih belum muncul Mami Golda. Halo Mbak Golda, kemanakah dirimu? Bentar ya, kita tunggu Mami Golda gabung. Ada yang jawab nih. SSC Bayiku ID bisa hadap depan nggak kak? Oh nggak bisa. Tidak, karena Bayiku ID tidak menyarankan ya untuk gendong hadap depan. Kenapa? Nah nanti kita tanyakan sama Mbak Golda biar lebih jelas kenapanya ya. Masih belum nyambung juga. Aduh sayang banget udah 7 menit. Ini Mami Golda udah join. Sebentar. Aku ajak untuk halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Masih muter-muter. Halo. Mbak Golda. Halo. Hai. Maaf. Apa kabar hari ini? Tadi kita tungguin nih, masih belum gabung. Iya. Ini agak Gimana? Udah siap? Tadi Udah siap untuk live bareng hari ini? Nah, Mas, perkenalkan. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah Mami Golda, salah satu baby brand konsultan ternama di Indonesia. Nah, bisa dilihat Instagramnya @mami ya, MOMMYGOLDA. Bisa langsung dicek aja. Di sana banyak sekali info-info yang bisa kita dapetin. Mbak mau kenalan nggak sama Mami yang ada di rumah? Ayo. Aku ya. Jadi aku biasa dipanggil Golda. Ini suaraku kedengeran kan? Oke? Jelas? Kedengeran kok. Jelas. Aku tadi sempat jelas. belum ngeces. Oke. Jadi aku biasa dipanggil Golda. Aku memang ngambil kursus untuk konsultan menggendong waktu itu karena dari pengalaman aku dari anak pertama dari tahun 2013 aku udah yang ngurus bayi yang pertama dan aku ngerasa gendongan itu banyak macam gitu. Jadi aku kayaknya penasaran yang ini, yang itu dan segala macam. Akhirnya aku mempelajari awalnya gendongannya aja, habis itu mulai ke ilmunya sekalian gitu. Jadi aku bisa bilang pengalamanku nyobain gendongan tuh banyak banget gitu. Jadi disinilah aku bisa mulai tahun berapa Mbak? Tahun berapa? Gitu. Mulai karena gendongan? 2013. Wow, aku belum nikah 2013. Mbak Golda sudah berarti ilmunya banyak banget nih yang bisa kita korek-korek hari ini nih, Mam. Kalau ambil kursusnya di ini ya, di Traeger School Jerman. Iya, di Tragerschule di Jerman, tapi waktu itu aku ngambilnya pas gurunya lagi datang ke Singapura gitu. Jadi Oke. Iya, suaranya Mami Golda agak kecil. Bisa digedein dikit nggak? Gimana ya? Bentar, aku coba. Oke. Wow. Iya, di sini juga kecil sih. Oh gitu. Dari HP-nya udah gede belum? Udah aku gedein. Udah paling maksimal. Ya udah, Mams, yang di rumah digedein aja ya, dimaksimalkan volumenya biar bisa dengerin. Iya, dipakai aja earphone-nya biar jelas. Kalau aku jelas, kalau di aku sih jelas. Oke, nah hari ini kita bahasannya tentang menggendong hadap depan. Jadi gendong di depan, hadapnya ke depan, bukan hadap ke penggendong. Kenapa sih aku kepengen angkat materi ini? Iya, hadap keluar. Oh ya, ada iklan dulu. Sebelum kita mulai masuk ke materi ya, tadi kan masih perkenalan sama Mami Golda. Nah, aku mau kasih dulu, Mams, yang di rumah, seperti janjiku tadi, aku mau kasih free gift untuk Mam yang menyaksikan live bersama Bayiku ID dan Mami Golda. Silakan langsung di screenshot aja, nanti diklaim ya, hubungi admin Bayiku Pusat. Yuk, langsung 10 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Nanti akan ada lagi hadiah-hadiahnya. Kalau yang nanti ada voucher potongan harga atau voucher diskon untuk produk-produk yang ada di Bayiku ID. Nah, lanjut. Nah, kenapa sih kita pengen bahas tentang gendong hadap depan? Karena semakin banyak orang-orang yang menggendong hadap depan, entah ini karena memang lagi hits, lihatin emak-emak influencer atau emak-emak artis, atau memang itu disarankan. Nah, aku kepengen ngerti gimana sih Mbak menurut Mbak Golda? Ya, jadi menggendong hadap depan itu adalah salah satu posisi yang bisa ditawarkan gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak boleh, boleh saja. Tapi dikembalikan lagi tujuannya apa? Kan kalau kita punya bayi, kita mau melakukan sesuatu buat bayi kita, tujuannya supaya bayinya suka, nyaman, aman kan? Dan kitanya juga ngerasa nyaman ketika kita punya bayi supaya kita sayang sama bayi kita. Nah, ketika kita mau memposisikan bayi hadap luar, ditanyakan lagi tujuannya apa. Kalau memang bayinya suka, kalau memang bayinya kepengen, bisa kita tawarkan. Tapi kalau artinya kita bisa ngerasain si bayinya memang mau atau nggak mau. Kalau memang dia nggak suka, ya sudah, berarti dia nggak suka. Karena ada tipe bayi yang suka, ada yang tipe bayi yang nggak suka, dan kitanya mesti bisa ngerasain, bisa tahu gitu. Ini mikrofonnya di sini, nggak ada kabel-kabel. Oh, Masih kurang ya? Sebentar. iya. Aku mau coba yang lain deh. Coba mic-nya yang lain biar lebih jelas. Sayang banget soalnya informasinya menarik untuk disimak. Oh iya, Mams, untuk Mams yang sudah sempat hubungin admin, katanya tadi ada yang klaim dan no respon, admin pasti akan ngerespon. Ditunggu dulu ya, karena banyak sekali chat yang masuk ke admin, nanti pasti akan direspon. Dan kita jawab chatnya dari yang bawah ya. Jadi kalau Mams ngechat terus belum dijawab, jangan ditambahin chat lagi karena nanti akan naik ke atas. Ditunggu ya, Mam ya, sabar ya. Oke, sekarang Oke, lanjut. Nah, ini lebih jelas. Serius? Iya, lebih jelas. Padahal mahalan yang tadi. Terus menohok sekali. Oke. Jadi aku ulang lagi. Lanjutin yang tadi. Jadi dipertanyakan dulu, ketika kita mau gendong bayi hadap luar, itu alasannya apa? Kalau alasannya memang, oh ya supaya bayinya, karena bayinya memang mau, memang usianya dia udah mulai penasaran hadap luar, ngelihat sekeliling. Oke, itu berarti kita merasakan bahwa memang bayinya mau. Tapi kalau jangan sampai kita mau hadapin luar karena tetangga kita ngadepin anak keluar gitu loh. Jadi kayak karena gitu. pengen-pengenan. Nah, alasan itulah yang tidak disarankan karena sebenarnya tujuannya bukan ke bayinya tapi ke mungkin ibunya mau pamer gitu. Jadi jangan gitu. Jadi tetap ke kebutuhan bayinya gitu. Jadi bayinya pengen, bayinya mau, ya boleh. Artinya kita bisa ngerasain bahwa memang bayinya udah mulai penasaran, ngelihat sana, ngelihat sini, berarti kan otot lehernya udah kuat, ngelihat sana, ngelihat sini. Lalu, bentar, aku sambil gendong boneka. Semoga nggak kena tali, karena nanti handphonenya jatuh. Lebih mahal. Oke. Nah, jadi kan misalnya kita gendong kayak gini, oh terus bayinya ngelihat gitu, oh ngelihat ke depan, ngelihat ke samping, atau misalnya kita terbiasa gendong sini, gendong depan, terus bayinya udah mulai penasaran, oke, itulah rasa pertama yang kita ngerasain bayinya ingin melihat keluar. Kalau belum, berarti belum gitu. Jadi dari usianya aja udah berbeda gitu. Artinya, oh ya. Syarat-syarat apa sih yang harus kita perhatikan untuk mempertimbangkan oh bayiku udah siap hadap luar nih, oh bayiku udah pengen hadap luar. Ya, nah pertama memang dari kesiapan kan gini, kalau kita mau hadapin dia hadap luar, pertama sebenarnya kan berarti pandangannya itu sudah jelas. Kalau udah pernah dengar bayi baru lahir itu matanya masih ngelihatnya tuh buram. Jadi kayak ngelihat wajah kita itu kayak buram gelap.
terus ada burem gelap itu garis gitu. Jadi kalau kita senyum, oh dia belajar senyum dari wajah kita juga. Nah, apa terus di usia pandangan yang seperti itu mau hadap luar, mau ngeliat apa? Kan memang berarti itu bukan masanya. Nah, kapan mata itu udah lebih jelas? Itu biasanya di 5 bulan ke atas gitu. Nah, selain pandangan, maka otot leher juga harus kuat duluan. Artinya, ada bayi-bayi yang misalnya dia punya kelainan ototnya kurang kuat, misalnya kayak anak berkebutuhan khusus, berarti harus dikuatkan dulu lehernya, yang mungkin waktunya berbeda dengan bayi-bayi normal. Dari leher. Lalu kembali ke torso. Torso itu adalah dada dari ujung sini ke sini sampai ke sini dan ke sini. Nah, torso ini kan harus kuat juga ketika kita mau hadap luar. Kalau kita pakai gendongan, kalau kita pakai tangan, berarti kan kita gendong seperti ini. Kita tahan pahanya, kita tahan pantatnya, kita tahan lehernya, kita tahan dadanya. Pertanyaannya, gendongannya bisa memposisikan hadap luar sama nggak? Sempurna kita gendong pakai tangan atau enggak? Itu pertanyaannya. Kalau bisa, artinya di sini nggak ada celah, terus di sini nggak ada celah, yang membuat dia bisa sliding ke depan. Artinya jangan sampai ada celah. Kalau ada celah berarti ukurannya nggak pas, berarti gendongannya kebesaran, bayinya kekecilan gitu. Jadi itu dulu. Lalu untuk dudukannya juga, apakah bisa memposisikan sesempurna ini? Artinya, bentar, nih kabelnya. Dia ketopang, ya pahanya, ya pantatnya, dan dadanya. Gitu. Jadi itulah yang kita prioritaskan kalau kita mau hadap luar, mau pakai tangan manual bisa, mau pakai gendongan, dilihat lagi, cocok nggak cocok, ukurannya pas atau nggak pas gitu. Berarti nah, kalau gendong, jadi gimana, lanjut dulu? Nah, jadi di 5 bulan patokannya adalah 5 bulan ke atas, ketika pandangannya udah jelas, ketika lehernya sudah kuat, ketika torsonya itu sudah kuat, karena ketika hadap luar memastikan supaya dia itu tetap kokoh, nggak melewat-lewat gitu loh. Nggak ini karena kalau bayi yang lebih muda kan biasanya kepalanya juga masih suka nekuk ya. Apa ya, kita nyaman gitu ngelihat dia seperti itu gitu. Karena kan ketika dia posisi ke depan tuh sebenarnya banyak limitasinya. Dia nggak bisa ngelihat kita. Dia nggak bisa ngelihat kita sebagai apa ya, kan bayi itu kan nyari emaknya ya. Kalau misalnya kayak dia dibiarin di kasur gitu kan pasti nangis, begitu kita gendong dia tenang. Itu kan sebenarnya nyari emaknya atau nyari penggendong atau nyarinya ngasuh gitu. Nah dengan hadap luar tuh kan dia nggak bisa gitu loh. Dan dia nggak bisa ngomong. Mama, mama gitu. Nggak bisa. Yang ada cuma usar-usar aja nggak nyaman gitu. Sedangkan kalau kita gendong samping, ini sih alternatif aja. Sedang kita gendong samping seperti ini, mau dia lihat luar dapat, mau dia lihat emaknya dapat, mau dia tidur dapat juga, bantalannya dapat. Jadi sebenarnya ada posisi yang lebih ini ya, lebih optimal nih daripada gendong hadap depan. Manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Kalau lihat hadap luar, kalau dia pas lagi bangun, oke sih. Tapi kalau dia ngantuk ya, kalau nggak kepalanya tidur begini kan nggak enak ya. Dangak ini juga nggak bisa terus, karena pasti jatuh terus kan. Makanya itu waktu yang pas buat dihadapin dalam. Terus gitu. Berarti kalau gendong depan hadap luar itu nggak bisa posisi M-shape ya Mbak? Jadi kalau posisi M-shape kita taunya gimana? Kakinya begini ya, jongkok gini kan. Jongkok terbuka, itu kalau bahasanya jongkok terbuka. Nah, coba dipikirkan deh. Dibayangkan, oke, jongkok terbuka seperti ini. Ketika kita hadapkan keluar, pakai tangan, apakah kakinya bisa jongkok terbuka seperti ini? Kalau pakai tangan mungkin masih bisa. Masih bisa kita posisikan ya. Ya, pertanyaannya, kalau pakai gendongan yang mampunya, ya apapun itu, ya bisa nggak seperti M-shape seperti ini? Aku yakin Mams sudah bisa jawab dong pastinya. Ya, itu berarti kita juga harus perhatikan itu ya, Mam, sebelum memutuskan untuk
kita mau gendong hadap luar atau enggak. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Mami Golda, kondisi mentalnya, fisiknya udah siap belum. Terus posisinya kita bisa membuat posisinya menjadi posisi optimal atau enggak. Nah, tadi Mami Golda juga udah ada, oh iya, selain ini gendong hip carry, ada posisi lain yang bisa mungkin disarankan selain itu untuk dapetin nih, karena kan kalau kalau gendong hadap luar, maksudnya kan biar bayi bisa eksplor gitu kan. Untuk dapetin itu, maksudnya itu, tujuannya ada cara lain ya? Jadi gini, kadang kan kita pikir ya, aku pengen anakku tuh dapat banyak stimulasi. Ketika hadap luar tuh dapat banyak stimulasi, dia bisa ngelihat warna, dia bisa ngelihat pohon, apa segala macam, dia bisa berinteraksi dengan anggota rumah yang lain gitu. Pertanyaannya, emang kalau hadap gendong samping seperti yang tadi aku bilang, emang nggak bisa? Bisa juga sih gitu. Pakai jarik gitu, pakai ring sling itu udah paling murah lah gitu. Artinya tujuannya dulu apa. Tapi kalau memang tujuannya aku mau beli hipsit karena si artis ini beli gitu ya. Nah itu kan berarti tujuannya bukan di bayi, tujuannya di ibunya gitu loh. Nah itu loh, jadi dikembalikan lagi ke situ itu gitu. Memang dia bisa dapat eksplorasi dengan lebih luas lagi. Tapi berapa lama? Karena kan kayak gini, bayi baru ngelihat aja, baru ngelihat jelas aja di 5 bulan ke atas. Ketika dia mulai matanya dapat respon dari apa yang dia lihat, seberapa banyak informasi yang dia bisa masuk ke otak dia. Anggapannya kayak kita orang dewasa belajar. Kita kalau misalnya kayak sekolah gitu, oke 2 jam, habis itu break gitu ya. Kalau enggak, rada ngebul nih kepala gitu. Nah, itu berarti adalah fokus kita itu nggak bisa lama dari 2 jam. Ini ancer-ancer. Kebayang bayi itu berapa? Ya kan? Nggak mungkin 2 jam. Pasti lebih pendek dari itu. Katakanlah 15 menit. Oke, 15 menit dia hadap luar, terus dia bisa nggak nyampein ke penggendongnya, aku udah capek nih, aku udah selesai nih. Nggak bisa, dia belum bisa ngomong. Tahunya dari mana? Kalau kita fokus, oh iya si anak nih udah nggak nyaman gitu, nggak tenang. Oke, kita berarti udah saatnya hadap dalam. Tapi kalau misalnya kita udah sibuk sama window shopping juga, kalau lagi jalan-jalan, ujuk-ujuk anaknya kecapean. Kadang-kadang ngebul nggak gitu sadar nih kalau ternyata udah jalan-jalan keluar-keluar, udah gelap gitu kan. Nah, ini berarti dia bisa jadi overstimulasi. Kalau pernah dengar overstimulasi kalau lagi hadap depan, ya itu artinya dia tidak bisa mengontrol apa yang dia sudah capek dapetin dari mata dia. Gitu. Yang ada terlalu banyak informasi yang masuk di mata dia nggak bisa stop, dia capek, dia tidur. Ya untung kalau tidur doang. Kalau tiba-tiba rewel, tidurnya rewel, jadi mimpi buruk dan lain-lain sebagainya. Ini sih sebenarnya ranahnya mungkin psikolog ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada batasannya, tetap dikembalikan lagi ke tujuannya apa gitu. Jangan sampai tujuannya cuman kalau sebutannya itu FOMO, fear out missing out gitu. Fear of missing out. Jadi kayak takut ketinggalan sama tetangga sebelah gitu. Nah jangan gitu loh. Bayi ini bukan kompetisi gitu loh. Jadi betul. Tetap ke kebutuhan bayinya apa. Nah ini kan kemarin sempat Bayiku ID sudah mengumpulkan pertanyaan dari moms untuk ditanyakan langsung sama Mami Golda. Aku coba bacain ya Mbak, sambil nyicil bacain, sambil nanti kita tunggu pertanyaan dari moms yang menonton live ini. Usia berapa bayi bisa digendong hadap depan? Oh ya tadi udah dijawab ya. Terus untuk usia bayi 2 bulan, 5 bulan ke atas. Jadi untuk minimal 5 bulan ke atas. Abis itu kalau misalnya mau mengenalkan di usia 6 bulan ke atas, 7 bulan ke atas, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya batasannya sampai berapa? Lihat-lihat. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun kitanya udah nggak nyaman, karena kan gendong bayi ngadep depan itu kan ada berat di depan. Ibarat kayak kita hamil, lama-lama punggung bisa capek kan gitu. Jadi itu kayak batasan-batasan, sama kayak kalau kita gendong pakai tangan, itu pasti ada pasti 15 menit misalnya capek gitu ya. Kira-kira 15 menit capek. Ya udah itu jadi patokan. Oke, ini udah
udah saatnya berhenti gitu. Jadi kayak kita kembalikan ke alaminya kita gimana gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan yang mirip sih, beberapa usia 2 bulan boleh nggak, usia 1 bulan boleh nggak gendong hadap depan. Kayaknya memang banyak juga orang yang udah kepengen hadepin depan anaknya padahal masih usia newborn gitu sebenarnya. Iya. Ya itu lagi di tujuan sama dia bisa apa enggak gitu. Terus ada juga yang tanya, anakku lebih nyaman hadap depan, kalau hadap ke aku nggak mau malah berontak. Itu kayak gimana nih? Oke, kalau kayak gitu tuh sebenarnya ditanya dulu usia anaknya berapa, usia bayinya berapa. Kalau misalnya usia bayinya misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan riwayat gendongnya artinya dari kalau misalnya oh ya aku udah hadapin depan dari 1 bulan, 2 bulan, bisa jadi ketika gitu ya. si anak ngadep depan bukan karena dia butuh, mungkin karena kebiasaan. Gitu. Tapi apakah butuh? Mungkin nggak butuh. Karena sebenarnya yang dia butuh adalah wajah penggendongnya. Dia akan merasa nyaman ketika, oh orang yang ngasuh aku tuh deket sama aku. Bukan, oh orang lain itu ada A, B, C, D, ada barang-barang A, B, C, D, itu bukan bikin aku tenang. Bukan, bayi nggak begitu. Gitu. Jadi dikembalikan lagi gitu. Jadi bisa jadi dia lebih suka hadap luar karena dia tidak terbiasa hadap dalam gitu. Nah, kalau misalnya apakah pertanyaan nanti apakah berarti aku harus hadap dalamin? Ya, kebutuhan ketenangan bayinya dan ketenangan penggendongnya itu pasti hadap depan. Itu ibarat kenapa kita lebih suka kalau lagi tiduran sambil peluk-pelukan guling, karena kita itu terbiasa, terbiasa memang kita itu tipe makhluk hidup yang memang terbiasa pelukan. Kayak ibarat meluk pohon gitu atau meluk guling gitu. Nah, berarti dada nempel sama dada itu adalah hal yang menenangkan. Makanya kenapa tipe gendongnya pun hadap dalam. Gitu. Nah Mbak, sebelum kita lanjut lagi ke ilmu yang mau kita tanyakan sama Mbak Golda, aku mau bagikan dulu, ada iklan dulu lewat, gak apa-apa ya Mbak ya? Siap. Nah, ada ini nih, voucher diskon dari Bayiku ID khusus untuk moms yang nonton hari ini. Ada, langsung aja jadi satu biar cepet ya. Nah, voucher diskon 20% dari Bayiku ID untuk produk premium baby pouch dan 2-in-1 instant baby wrap. Silahkan di screenshot 10 detik aja ya. Nanti langsung di claim ke admin Bayiku ID Pusat. Udah? Jadi screenshot? Oke, balik lagi. Maaf ya, ada iklannya banyak di sini hari ini. Seru pasti ibu-ibu. Langsung ya, cepet-cepetan ya screenshotnya. Nah, nanti akan ada lagi gongnya yang paling besar. Nah, ada pertanyaan juga ketika, bentar. Anakku nyaman kok gendong hadap depan, buktinya dia langsung tertidur kalau gendong hadap depan. Oke, boleh-boleh aja. Jadi gini, memang misalnya usianya sudah usia yang tadi yang dibolehkan ya, dia hadap depan terus dia tidur. Nah, kalau dia tidur nih ceritanya, kepalanya kan pasti lemes kan? Nah, lemes ini posisinya gimana? Apa bisa tertahan seperti gini terus? Atau dia tumpah ke sini, kepalanya tumpah ke sini gitu ya. Nah, bisa jadi kalau emaknya jalannya cepet bisa muter-muter. Pertanyaannya, nyaman nggak? Gitu. Kalau misalnya ternyata, oh ya aku kok ngerasanya nggak nyaman. Ngeliatnya nggak nyaman, apalagi ngerasain juga nggak nyaman. Ya sudah, hadap dalam. Gitu. Hadap dalam, posisi hadap dalam, dia masih bisa tiduran di dada kita. Si kepalanya ini bisa tiduran di dada kita. Jadi berarti jangan lupa, ibunya yang harus ngecek ya, harus aware ya. Ini tanda-tanda apa nih yang diperlihatkan sama bayiku gitu. Iya, karena gini, banyak sekali kejadian orang bayi digendong, gendongannya apa aja, si penggendongnya itu nggak fokus ke bayi, tapi fokus ke hal lain. Jadi dia tuh nggak tahu kebutuhan bayinya tuh saat itu apa. Ujuk-ujuk tidur, ujuk-ujuk udah rewel, nggak nyaman gitu. Jadi tetap selalu fokus ke bayi, jangan ke handphone. Ini mengingatkan aja. Era sekarang itu era handphone, kita suka lebih fokus ke handphone daripada ke bayinya gitu. Jadi tetap diprioritaskan ke bayinya. Kalau memang dia tidur ya sudah hadapin dalam supaya dia lebih nyenyak. Kita juga nggak pegel lah, ngadep depan terus emang nyaman. Ya rasain sendiri lah gitu. Iya. Nah, ngaruh nggak sih? Ngaruh nggak sih di postur tubuh penggendong kalau kita gendong hadap depan lama-lama?
Jadi hadap depan lama-lama itu sebenarnya ini berat nih. Kaki ini berat ya. Nah, terus kita posisi seperti ini, kita rasain aja berapa lama kita bisa tahan. Kalau pakai tangan aja misalnya tahannya itu misalnya 15 menit, ya mungkin secara alami ya kebutuhan ngadap luar itu bisa diambil ancar-ancar tuh ya segitu cukup gitu. Ketika kita pakai gendongan memang bisa jadi lebih lama, tapi jadinya banyak syarat-syarat yang tadi yang tidak terpenuhi, yang dari fokusnya, dari kebutuhan tujuannya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih dibatasi dan kita sering ngecek gitu si anak ini oke nggak, nyaman nggak gitu. Jadi tetap fokusnya ke bayi. Jadi kalaupun kita misalnya ternyata ngadep luar nggak nyaman, ya sudah mungkin bukan pilihan gitu. Coba cari pilihan yang lebih nyaman lagi gitu. Karena kalau kita nyaman pasti kita akan lebih seneng gendongnya lebih lama. Tapi kalau nggak nyaman, yang ada nanti apa-apa disalahin gitu. Ya gendongnya disalahin, entar bayinya disalahin lah. Gara-gara gitu. gendong lama-lama aku jadi capek gitu. Nah itu jadi kayak melebar kemana-mana lah. Gitu. Kalau tadi di postur tubuh penggendong, kalau di tulang bayi mengaruh nggak posisi menggendong? Kalau tulang bayi sebenarnya selama kita gendongnya itu kita ngerasain ya, ketika kita gendong kayak gini, itu berat dia itu sebenarnya nempel sama kita dan posisinya tinggi gitu kan. Nah kalau misalnya gendongnya itu mungkin ujuk-ujuk di sini ada di antara sini ada celah gitu ya, ada celah. Terus dia rada sliding ke depan gitu ya. Ini belum tentu nyaman, ada longgar ini. Sama kayak kita bungkuk terus kan pasti nggak nyaman. Lalu misalnya di antara gendongan sini, di sini juga ada celah. Jadi ini misalnya ini gendongannya, terus badannya di sini ada celah. Ya dianya jadi kayak gini-gini gitu kan. Itu juga nggak nyaman. Nah kalau misalnya gendongnya dan nggak nyamannya itu mungkin kalau tulang belakang sampai tiba-tiba kenapa sih? Enggak, karena kan tulang belakang pasti kuat juga ya. Biasanya yang jadi bermasalah kalau posisinya gitu-gitu terus. Nah, dengan waktu yang lama gitu ya. Iya, sama kayak kalau kita posisi komputeran terus gitu. Lama-lama kita pegel kan dengan posisi yang nggak ergonomis. Tapi kalau kita senderan terus nggak ada celah di punggung kita, kayak misalnya kita senderan di kursi dan ngikutin tubuh kita, pasti akan jauh lebih nyaman. Ya kita rasain sendiri lah, pasti bisa jawab sendiri kok. Jadi coba dibayangkan ya kalau kita posisikan bayi kita apa, kita bayangkan juga kalau kita posisinya kayak gitu, itu nyaman atau enggak di kitanya. Kalau gitu. sampai kayak mengganggu tulang sih, lihat-lihat ya, apa anaknya memang ada kelainan misalnya dari tulangnya lebih rentan, lebih ringkih misalnya, ya itu bisa aja. Aku juga nggak tahu. Tapi dari kenyamanan itu udah kayak level pertama yang kita kalau udah nggak nyaman ya jangan diterusin gitu loh. Nanti kenapa-napa ya kita juga nggak tahu sih gitu. Jadi daripada sampai kenapa-napa ya kita sampai level tidak nyaman kita stop. Gitu aja. Karena kalau udah ngomongin tulang mungkin bukan ranahnya aku lagi. Tapi ya jadinya dikembalikan lagi kita punya ngerasain oke, nggak nyaman, oke ini bukan posisi yang bisa aku pilih gitu. Nah, kalau gendongannya tidak ada hip seat-nya, tapi dipakai untuk gendong hadap depan, itu gimana, Mbak? Nah, ini sebenarnya ada kepikiran dua. Yang pertama adalah namanya narrow base carrier. Kalau yang cuman ketopang itu cuman selangkangannya doang nih, kayak gini doang. Kalau dia cuman ketopang selangkangannya doang, terus dianya berarti kebayang nggak kalau kita duduk di kursi bar atau kursi yang cuman bulat doang, yang cuman nahan pantat doang ya. Paha berarti nggak ketopang nih gitu loh ya. Terus kakinya menjulur ke bawah dan tidak ada pijakan buat si kaki. Jadi menjulur aja ke bawah. Oke, kita posisi mau menyeimbangkan badan kita. Bisa nggak? Mungkin sebentar bisa. Lama bisa nggak? Gitu. Nah, kalau butuh bantuan tangan mungkin. kalau kita duduk ya butuh bantuan tangan. Kita butuh pijakan kaki untuk bisa seimbang. Kita butuh misalnya pegangan untuk bisa seimbang. Kita butuh torso yang kuat atau tulang belakang yang kuat untuk kita bisa seimbang. Kalau dia nggak seimbang, apakah dia condong ke depan
ya. Atau dia jadinya gini. Nah, jatuh potensi badannya. itu selalu ada. Kalau si bayinya cuman ketopang sini, terus condong ke depan, ini bisa jadi capek. Ini bisa jadi capek. Kenapa? Karena kepala bayi itu besar dan berat. Beda sama kita orang dewasa yang proporsional kepala sama badan, itu kepala hitungannya kecil. Kalau bayi, ini kepala dibanding sama torsonya itu kayak setengah-setengah. Setengah dari badannya itu sebesar si kepala dan seberat ini gitu. Kebayang dia harus nahan kepalanya dengan mungkin dia masih baru melatih otot lehernya. Dengan posisi yang dia condong ke depan terus kepalanya. Ini capek gitu. Ini capek, ini capek. Dan bisa jadi nggak nyaman. Bisa dan menurut ilmu menggendong, penelitian ilmu penggendong, yang kayak gini dengan narrow-base carrier hadap luar itu udah tidak disarankan lagi. Jadi narrow-base carrier itu adalah jenis gendongan inovasi lawas sebenarnya. Oke, pada saat itu memang sangat membantu para ibu-ibu ya. Tapi namanya inovasi kan kita ngelihat perjalanannya, oh ternyata ada kurangnya, ada ini, ada itu, makanya ada pembaharuan. Pembaharuan dari gendongan, makanya pembaharuannya adalah SSC atau adjustable SSC yang ergonomis. Artinya ergonomis adalah dia tuh ngikutin tubuh bayinya atau memeluk bayinya lebih ngikutin lagi atau lebih support lagi gitu, lebih menyokong lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya pertanyaan kenapa narrow-base carrier masih dijual apa enggak, aku udah nggak angkat tangan kan itu. Aku aja lahiran masih dapat. Ya sekarang masih dijual. Jadi anggap itu adalah teknologi lama atau inovasi lama. Yang baru adalah yang udah ergonomis, yang kakinya udah membentuk seperti jongkok ini, jongkok terbuka. Ini adalah posisi ada merek, alami bayi gitu. Ada merek yang tanpa hip seat tapi bisa ada fitur hadap depannya. Kita bukan narrow-base carrier. Ya, misalnya contohnya kayak Ergo Baby yang Omni 360 atau Tula yang Explorer. Nah, kalau dilihat itu bukan kategori hip seat karena memang tidak ada hip seat, tapi dia tuh menopang pahanya sama pantatnya seperti layaknya kita gendong pakai tangan. Nah, yang kayak gini boleh. Yang kayak gini boleh. Boleh. Tapi jangan lupa selalu baca buku petunjuknya. Ya, ikutin misalnya minimum berat, misalnya minimum tinggi, terus maksimumnya seperti apa, terus kayak pasti ada tulisannya kalau udah tidur suruh balikin dalam. Ya itu kita ikuti aja, itu jangan sotoy. Aku mau begini hadap luar di luar usia yang disarankan, ya jangan gitu. Karena ada juga loh Mbak yang nanyain, Activa ini kan bodinya bisa dikecilin, berarti bisa untuk hadap luar dong. Ada yang nanya kayak gitu. Iya, kalau di buku manualnya tidak ada ya berarti tidak. Udah itu aja sih. Karena Activa sih kita menyarankan bisa untuk gendong hadap penggendong, gendong depan hadap penggendong, di hip carry atau back carry. Ada 3 posisi menggendong. Oh iya, kalau lagi ngomongin Activa aku jadi mau bagiin lagi ada iklan lagi ya Mbak? Ya, silakan. Permisi. Aku mau bagiin sekarang deh, nggak usah nunggu terakhir. Biasanya ini terakhir keluarnya. Voucher potongan 25% khusus untuk moms yang menyaksikan live bersama Bayiku ID dan Mami Golda. Silakan. 10 detik saja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita balik lagi ke pembahasan. Nah, silahkan Mams yang mau nanya di luar pembahasan gendong hadap depan, boleh kan ya Mbak ya? Boleh. Bisa silakan. Langsung diketik aja di komen, aku mulai bacain komen-komennya ya. Kita tanyakan sama Mami Golda. Sebentar aku scroll ke atas dulu. Bentar. Banyak sekali pertanyaan. Nggak bosen-bosen lihat Mami Golda tuh, belajar terus soal gendong. Terima kasih.
Kemarin, oh sebentar, ada. Mam, bagi tips turunin bayi yang tertidur saat gendong belakang tanpa bantuan orang. Oke, tuh. Tapi ini pakai beginian agak susah sebenarnya. Sebenarnya, oke, gendongannya apa ya? Mungkin asumsi aku SSC kali ya. Nah, kalau pas dia lagi tidur di gendong belakang dan hoodnya atau tudungnya itu nggak nutupin kepala, em, kepalanya kan suka tiba-tiba dangak gitu ya kalau kita lagi tegak gitu ya. Nah, makanya kita kadang-kadang posisinya jadinya kayak Langsung rada agak bungkuk gitu bungkuk. ya, supaya dia nggak gitu ya. Nah, kalau ini sih pengalaman aku ya. Aku dengan posisi agak nunduk, aku merangkak ke atas kasur, terus aku rebahan ke atas kasur dengan posisi tengkurap, terus pelan-pelan aku miring sambil aku siap-siap buka yang di sini Bukain sama yang di bakal. sini. Ya, bakal di sini sama bakal yang di sini. Terus aku keluarin, terus bayinya ya udah dia kayak terlentang gitu. Ini tips yang biasa aku lakukan. Nah, terus ada juga usia berapa bayi boleh mulai digendong depan pakai tangan? Oh, sama tadi udah dibahas ya. 5 bulan ke atas ya. Tapi ada tetangga dari 3 bulanan sampai sekarang alasan emaknya katanya kalau nggak digendong gitu nangis. Ya itu kan anak dia. Terserah ya, tetap keputusan ada di tangan ibunya. Kasihan juga nih. Pantat lebih rendah seperti M shape atau bebas kalau gendong hadap depan? Seperti gini lebih nyaman. Cobain aja. Kalau kayak gini nyaman nggak? Bisa dirasain yang nyaman gimana? Itu sih jawaban aku. Kapan bayi bisa digendong samping? Karena dia nggak pengen gendong hadap depan hadap luar. Oke. Kalau bayi Halo. Ya, ini baterainya udah. ada petunjuk. Mbak, ini berapa menit lagi? Aku lagi mikir mau pasang charger dulu. Sebentar aja. Ini 10.43, 15 menitan. Kalau gitu aku colok sebentar aja. Nah, daripada nanti tadi putus di tengah-tengah. Oke. Silahkan kalau yang mau gendong, tanya-tanya tentang menggendong sama Mami Golda, silahkan di drop di bawah ya. Lanjut lagi. Jadi gendong samping ini sebenarnya bisa dilakukan dari 4-6 minggu ke atas dengan gendongan yang presisi. Misalnya contohnya ring sling jarik. Jadi kan dia kan kita bisa ngencengin. Kita ngencengin artinya ketopang sampai punggung atas dan kepalanya itu kayak rebahan di atas payudara kita gitu. Nah, kalau gendong samping pakai SSC biasanya disarankan 4 bulan ke atas. Kenapa? Karena SSC itu tidak sefleksibel kain kayak kain jari, kain ring sling gitu atau woven wrap gitu. Jadi kalau SSC 4 bulan ke atas dengan anggapan artinya lehernya sudah kuat. Walaupun torsonya belum kuat-kuat amat. Tapi di 4 bulan ke atas bayi itu udah mulai penasaran. Jadi memang sesuai dengan usianya, perkembangannya udah masuk di situ. Gitu. Nah, kalau ini posisi gendong samping tadi bayi nggak ini terlalu terbuka lebar gitu kakinya. Nah, coba dilihat. Ketika gendong M-shape, posisi M-shape, perut aku lebar kan? Ketika di sini, dia tambah lebar atau dia tambah sempit? Bisa tambah dijawab? Sempit lah. Ya udah, itu jawabannya. Berarti nggak relate ya itu yang katanya itu pekeh. Aku nggak tahu pekeh itu gimana karena masa kecilku tidak nggak terbiasa dengan kata itu. Jadi kadang-kadang di daerah ini pekeh begini, daerah itu pekeh begini. Jadi aku kurang bisa relate dengan kalimat dengan kata itu.
Tapi pertanyaannya adalah kalau yaitu si M shape atau posisi optimal atau posisi jongkok membuka di depan aja udah selebar ini dan di samping itu lebih sempit, berarti lebih sempit nggak masalah dong. Nah, ada yang nanya juga nih berhubungan sama tulang bayi ya, Mam. Kalau gendong M-shape itu apa benar bisa buat bayi jadi bungkuk? Soalnya kalau aku gendong gitu, mertua suka negur, katanya nanti bayiku bungkuk. Padahal bayiku dan aku nyaman kalau digendong M-shape. Oke. Bayi di dalam kandungan itu tulang belakangnya udah melengkung, ya. Jadi kalau orang biasa ngelihat oh, kayaknya bungkuk ya, ya terus ditakutkan adalah nanti gedenya bungkuk. Kalau aku bilang itu hanya mitos, mungkin takutnya mertuanya belum tentu percaya sama aku. Iya. Siapa Golda ini gitu. Jadi tanyalah ke dokter spesialis ortopedi ya, yang bisa menjelaskan tentang tulang dari A sampai Z, termasuk bayi. Ketika digendong seperti ini, tapi erat, ya posisi tegak, tapi erat dalam arti di sini nggak ada celah, lalu di antara gendongan dan punggung bayi nggak ada celah, artinya dia nggak ada kesempatan buat tambah bungkuk lagi, bener nggak? Karena udah nempel dengan pas, gitu loh, nempel dengan erat. Jadi mau kita goyang-goyang, dia tetap akan diem di dada kita. Apakah jadi bungkuk? Ya nggak ada tempat buat dia jadi bungkuk lagi. Ya kalau memang alaminya melengkungnya ketika dia baru lahir itu sudah ada, ya diikuti aja karena mau kita lurusin, apa ya kita bener gitu loh kita lurusin. Kalau ternyata bermasalah gimana gitu kan? Apakah misalnya dibedong kakinya jadi lebih lurus? Iya kalau jadi lurus. Kalau ternyata itu cuma mitos gimana? Anak kita nanti malah jadi masalah gimana? Ya kan? Iya. Ikuti aja Benar. alaminya Nah, tadi gimana. Selalu alaminya gimana gitu. Nah, tadi kalau kita udah bahas hip carry ya, apakah gendong hip carry juga bisa membuat anak overstimulasi? Nah, ketika dia gendong hip carry, kalau dia sudah capek ngelihat keluar, dia masih ada kesempatan untuk tidak melihat keluar. Itu yang tidak ada di hadap luar. Jadi kalau kita gendong hadap luar, lalu dia sudah capek, dan dia nggak bisa ngomong. Yang ada cuma bisa merem dan tidur, karena kecapean. Mau nyari emaknya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat kamu, aku udah selesai gitu, nggak bisa juga. Ya sudah, berarti pilihan seperti ini kita memberikan lebih banyak pilihan. Mau dia mau ngadep luar bisa, mau dia nyari emaknya supaya lebih nyaman bisa, mau tidur juga bisa karena ada bantalan ini. Jadi punya payudara gede itu ada manfaatnya. Iya, jadi bantal. Iya makanya dipakai aja, disyukuri gitu loh. Mam, gimana kalau gendong belakang anakku dari usia 1 tahun? Kadang aku gendong belakang saat mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah ada efek yang tidak baik? Jadi gini, gendong belakang untuk usia yang paling yang disarankan yang paling aman itu adalah 6 bulan ke atas. Ketika lehernya sama torsonya itu udah jauh lebih kuat. Artinya kalau dia rada miring, dia yang bisa ngebenerin sendiri. Tapi gendong belakang untuk bayi baru lahir pun itu bisa di daerah-daerah yang punya budaya gendong belakang memang dari lahir. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu udah biasa gendong belakang dari lahir. Kayak semua ibu-ibu yang melakukan gitu. Artinya ibu-ibu itu udah tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika gendong belakang. Dari nafasnya, dari ini, dari itu, dan segala macam. Biar nggak jatuh dan lain sebagainya macam. Jadi kalau memang sudah pede, sudah berlatih, sudah ekspertis gitu ya misalnya dalam menggendong belakang dari newborn, ya bisa aja. Tapi kalau misalnya enggak aku nggak yakin, aku nggak pede gitu, ya jangan gitu. Jadi karena gini, walaupun memang gendong belakang kita bisa melakukan hal yang lain, tapi prioritasnya besar mana? Besar lebih memperhatikan keamanan si bayi atau mengerjakan pekerjaan itu. Apa bisa misalnya kita prioritas nidurin si bayi dulu sampai dia terlelap terus kita taruh baru kita lanjut mengerjakan yang lain atau alternatif lain.
gitu. Jadi Dicoba dikasih papanya gitu ya. lihat-lihat ke kebutuhan gitu loh. Kalau misalnya tingkat keamanannya jauh lebih aman, aku tidurin dulu si bayi, habis itu baru kerjain yang lain. Aku saranin lakukan itu. Jadi aku nggak bilang enggak, tergantung tiap keluarga berbeda-beda. Pastikan kalau gendong belakang itu ya lebih aman, karena kan kita nggak bisa meraih kan, apakah nafasnya terganggu atau posisinya begini, begitu kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, misalnya aku biasa gendong belakang dari anakku 1, 2, 3, terus yang keempat dari gendong belakang dari newborn, ya sudah silakan nggak apa-apa. Asal yakin, expert banget. udah tahu gitu. Iya, artinya kan kalau pertanyaannya boleh nggak boleh ya boleh, tapi yakin bahwa penggendongnya sudah mengerti, tahu keamanan gimana, udah expert gitu. Iya. Mams, anak saya usia 4 bulan, suka banget digendong pakai tangan, dalam tapi ortinya pegel. Sudah coba pakai jarik, tapi berontak. Gendong miring, tambah berontak. Jadi sukanya itu gendong M-shape, tapi pakai tangan aja. Dia harus gimana nih? Oke. Jadi curhat nih. Udah punya gendongan apa aja? Misalnya, maksudku gini. Bisa jadi yang dia tidak nyaman itu adalah adanya penekanan di punggung belakang. Ini lagi-lagi jadi hal yang tidak terbiasa. Misalnya, dia tidak terbiasa ada kain di belakang. Itu bisa jadi dia ngerasa nggak nyaman. Terus ya gimana? Aku masa gendong tangan terus? Pasti kan harus pakai gendongan. Kalau nggak pegel, kalau nggak digendong nangis, stres aku kan gitu. Coba pelan-pelan kenalkan dari gendongan itu yang kita punya, apakah itu jarik, apa itu Activa juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nyaman 2 bahu, karena kan bayi tambah berat gitu loh. Jadi pelan-pelan dia udah kayak mau tidur gitu, naikin si body panel. Coba lihat nyaman, pakai tangannya gitu, atau pakai jariknya gitu. Jadi cari waktunya yang dia udah kayak rada ngantuk-ngantuk untuk dia mulai terbiasa ada gendongan di punggungnya. Gitu. Kalau dari posisi udah lolos, ini kita nambahin biar dia adaptasi dengan adanya kain di belakang. Gitu. Terus, Mam, kalau gendong hadap depan sambil duduk terus ada yang ngajakin bercanda gitu, apa ada batasan waktunya juga loh? Gimana nih? Nah, kalau lagi duduk terus kita mangkuk gitu ya, ini lagi-lagi sebenarnya lihat-lihat dulu si bayinya dan usianya. Kalau misalnya di bawah 4 bulan ya kita lihat sebenarnya dia merasa nyaman atau enggak. Kan pasti kan ngajak main juga, masa 20 menit lebih kan mungkin capek juga kali ya gitu. Kalau dia merasa udah enggak merasa entertain, tidak merasa terhibur gitu, oke, itu udah saatnya dia udah capek. Itu aja sih. Jadi tetap dirasakan lagi ke si yang lagi gendong. Intinya adalah kita selalu fokus ke bayi. Gitu. Mam, boleh nggak gendong depan hadap luar naik sepeda? Ada yang nanyain gitu. Terus berapa lama? Terus yang aman pakai gendongan apa? Oke. Kalau kita ngomongin sepeda pancal, jauh banget deh, sepeda pancal. Sepeda kayu ya. Kayu, itu memang tidak ada undang-undangnya. Kita lebih mikirin apa yang dia lihat, itu akan jauh lebih cepat daripada kita jalan kaki. Kita jalan kaki biasa, ataupun kita jalan santai-santai, itu aja udah beda. Tiba-tiba sesuatu yang cepat. Kebayang, rasanya nyaman apa enggak? Untuk bayi, kita ngomongin bayi ya, bukan anak toddler di atas 1 tahun loh gitu. Anak toddler 1 tahun tuh kayaknya naik roller coaster mungkin berani-berani gitu ya. Ini contoh-contoh aja gitu. Tapi kalau udah masih bayi tuh bisa jadi ngeri gitu, bisa jadi takut dianya. Itu pertama dari bayinya. Yang kedua adalah kalau jatuh fatal enggak? Karena opsi itu pasti akan tetap ada. Mau ambil resiko itu atau enggak? Kalau aku pribadi tidak. Karena manfaatnya enggak ada. Yang dia enggak dapat manfaat, nambahin berat resiko, iya. Iya, bisa jadi juga kita lagi nyetir, terus ganggu-ganggu gitu juga bisa berbahaya itu. Kena angin, kelilipan debu. Itu. Lebih banyak efek negatifnya kayaknya ya. Iya. Pernah ngobrol sama temen yang gendong pakai hip seat, terus berbagi ilmu
setauku malah tiba-tiba bilang Hipsit ini aku beli mahal, terus asli pasti juga udah ada safety-nya. Kayak gitu gimana nih? Tiap marketing pasti akan bilang gitu. Tapi kalau marketingnya dapat ilmu, ya, kalau marketingnya dapat ilmu, dikembalikan lagi, dia itu tujuannya mau jualan sebanyak-banyaknya, atau mau menyelamatkan bayi yang pakai. Itu udah kita ngomongin moral kita ketika kita mau jualan sih. Itu aja sih. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Bini. Sebenarnya manfaat gendong hadap depan apa sih, Mam? Kalau bayi nggak pernah digendong hadap depan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Anakku nggak ada yang hadap luar. Oh. Aku kasih kesempatan dia untuk melihat keluar. Itu sesuai dengan milestone-nya dia. Jadi gini. Bayi yang belum merangkak, berarti ketika mata dia mulai maju, kan kita ngomongin 3 dimensi ya, maju. Itu dari badan kita. Kita bayangin kita zaman prasejarah manusia goa, ada nggak mobil? Nggak ada. Sepeda juga nggak ada. Artinya, sesuai dengan perkembangan bayi, ketika majunya dia, itu adalah dari kita jalan. Dengan berkembangnya teknologi sampai di era sekarang ada mobil, ada sepeda, mobil, pesawat, kita itu manusia, termasuk manusia dewasa, itu masih ada aja yang tidak terbiasa dengan gerakan kecepatan. Contoh mabok. Iya, benar. Mabok mobil, yang nggak biasa naik mobil jadi mabok mobil. Motor juga bisa, pesawat apalagi, kapal apalagi. Itu aja udah kayak respon kita itu tidak, kita manusia, ya, Homo sapiens ini tidak terbiasa gerakan cepat, apalagi bayi. Coba dipertimbangkan lagi. Nah, FFO pakai Hipsit maksimal usia berapa dan apa alasannya? Oke, kalau Hipsit itu bukan, apakah Hipsitnya gini? Apakah Hipsitnya bisa menggendong seperti ini, seperti tangan kita, atau cuman gini doang? Ya, itu pertama. Kalau gini, mungkin kita bisa mulai dari 5 bulan ke atas. Tapi kalau gini doang, dia sudah ajak nggak? Atau dia bisa merosot ke depan, atau dia oleng ke kiri atau ke kanan. Itu sejalan dengan kapan kita kasih bayi makanan. Karena kalau bayi dikasih makanan, MPASI, berarti 6 bulan ke atas kan, ya kan? Mulainya startnya 6 bulan. Nah, berarti kan dia didudukin. Patokan ini bisa dipakai ketika pakai Hipsit karena dia berupa kursi. Mau itu Hipsitnya bilang ini A, B, C, D, E, F, G, itu tetap menjadi kursi, ya kan? Betul. Nah, apakah kita bisa mengatur ukurannya? Nggak bisa, udah fix. Beda merek, beda lebar, beda panjang. Kita mau ngikut yang mana? Emang bayi kita nyampe di situ, beda-beda. Ada bayi kurus, ada bayi gemuk. Jadi betul. ukurannya belum tentu akan sepresisi kita gendong pakai tangan. Kita gendong pakai tangan pasti presisi kan. Tapi kalau Hipsit kan ya pas belinya yang merek ini, yang merek itu, yang panjang, yang lebar, yang ini, yang itu. Ya dicek aja ya. Nah, ini tinggal 1 menit lagi. Maaf banget ya, Mams, kalau ada yang pertanyaannya belum bisa kejawab di sini karena memang waktunya sangat terbatas. Boleh, kalau misalkan mau tanya-tanya sama Mami Golda, boleh nggak selanjutnya? Boleh. Boleh, silakan bisa DM. Atau ikut kelas. Ikut kelas Mami Golda, ada bisa konsultasi online juga. Jadi bisa juga. Ada yang ribet gitu, ada yang ini bermasalah banget gitu, udah konsultasi online aja. Mungkin kalau berkebutuhan khusus itu butuh konsultasi pribadi ya. Atau masalahnya lebih berat gitu, mendingan konsultasi langsung aja gitu. Gitu. Nah, makasih banyak ya Mbak Golda, waktunya hari ini udah mau nyapain dan bagi-bagi ilmu di sini sama kita. Makasih sekali. Dan Mams juga makasih sudah mau bergabung sama kita. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa kalau tadi udah dapetin screenshotnya, bisa langsung hubungi admin Bayiku ID untuk klaim hadiahnya. Oke, sampai ketemu lagi di Parade Live berikutnya. Masih banyak sekali yang akan kita bahas di Bayiku ID. Makasih ya Mbak Golda. Selamat melanjutkan hari ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.